Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang aku mau membahas materi problem yang minggu lalu belum sempat kita selesain ya, di materi Join Products and By Products. Jadi minggu lalu tuh kita bahas untuk yang problem 4 dan problem 3 masih sempat dibahas sedikit. Jadi sekarang aku mau buat video untuk problem 3 aja sebenarnya. Cuman sekalian deh aku bikin untuk yang problem 4 biar kalian yang kemarin masih kurang paham sekarang bisa lebih paham. Oke, aku mau ke materi bentar dikit aja untuk merefresh kemarin di metode ya, pengalokasian join cost. Itu kan kita ada belajar ada dua ya, pendekatannya itu ada dua, ada physical measure sama market base. Nah, untuk masing-masing ini, untuk yang physical measure ini ada satu, namanya physical measure method. Ada metodenya satu. Nah, market base ini ada terbagi menjadi 3 metode. Nah, nanti untuk 4 metode ini kita bahas semua di 2 problem ini. Ya, makanya aku bahas dua problem dua-duanya karena masing-masing problem itu metodenya beda-beda gitu. Jadi kalau satu problem sama dan yang lainnya sama, aku nggak mungkin bahas dua problem. Nah, karena ini problemnya per masing-masing problem itu metodenya beda-beda, makanya aku bikin semua video ya biar kalian semoga lebih paham. Nah, ini untuk yang physical measure method dan sales value at split off method, nanti kita concernnya adalah pada produk setelah titik split off. Sementara yang NRV method sama constant gross margin percentage NRV method itu pakai produk terakhir yang dapat dijual. Jadi nanti fokusnya seperti yang aku udah bilang di kelas, untuk kedua metode yang di atas ini, produk setelah split off, kalau misalnya kita mengacu pada contoh yang ini, ya ini kan split off point ya, yang ada lemari, kursi, meja. Jadi join cost ini, setelah kita mengeluarkan join cost, kita bisa membuat 3 barang ini, lemari, kursi, meja, ya kan. Nah, si lemari sama si meja ini dia bisa dilakukan further processing atau pemrosesan lebih lanjut, namanya lemari dan kaca, lemari kaca dan meja kaca. Nah, untuk yang metode 2 ini, produk setelah split off, fokus kita adalah di produk yang ini. Jadi nanti kita pakai angka yang ini, produk setelah split off, yaitu lemari, kursi, dan meja. Ya, sementara kalau misalnya yang 2 metode selanjutnya, produk terakhir yang dapat dijual. Produk terakhir yang dapat dijual di sini adalah meja, yang paling ujung-ujung pokoknya nih, lemari kaca. Nah, kursi ini yang juga terakhir yang dapat dijual, sama meja kaca, karena kursi tidak terdapat further processing gitu ya. Jadi untuk yang beda ini adalah di metodenya untuk yang produk setelah split off atau produk yang terakhir dapat dijual. Nah, untuk yang istilah-istilah udah aku jelasin di kelas, kalian baca-baca lagi aja kalau lupa. Kita lanjut untuk ke problem 4 ya. Jadi problem 4 yang kita sempat bahas di kelas, ini aku coba bahas cepat aja, merefresh kalian ya. Kalau misalnya ada yang lupa, itu boleh ditonton. Kalau misalnya masih ingat, boleh di skip nanti sampai ke problem 3. Jadi nanti kalian langsung skip ke problem 3 aja, nggak apa-apa. Ini aku bahas dulu yang problem 4. Di sini ada Banana Corporation, merupakan perusahaan yang memproduksi makanan dari bahan dasar pisang. Oke, bahan dasarnya di sini adalah problem 4 ya, pisang. Bahan dasar pisang. Oke, pisang bahan dasarnya. Nah, pisang ini menghasilkan 3 jenis produk, yaitu pisang goreng, pisang coklat, dan keripik pisang. Ada 3 main produk, ada pisang goreng, pisang coklat, dan keripik pisang, ya. Habis itu dalam memproduksi ketiga produk pisang ini dibutuhkan prime cost adalah sebesar prime cost-nya adalah sebesar 145 juta. Perbandingan antara biaya bahan baku dan biaya direct labor 2:3, dan perbandingan biaya direct labor dan biaya manufacturing overhead adalah 2:1. Oke, berarti kita sekarang masuk dulu ke perhitungan sebelum kita masuk ke tabel ya.
Sini kita pertama mau mencari join cost. Seperti tadi yang udah tadi di materi, join cost itu adalah biaya supaya kita dapat menghasilkan 3 produk tadi, pisang goreng, pisang coklat, dan keripik pisang. Terdiri dari DM tambah DL tambah MOH. Nah, sekarang yang baru diketahui adalah baru prime cost-nya. Prime cost-nya sebesar 145 juta. Oke, prime cost sebesar 145 juta. Prime cost itu adalah DM tambah DL ya. Nah, DM tambah DL itu adalah sebesar 145 juta. Nah, terus dibilang perbandingan antara biaya bahan baku dan biaya direct labor adalah 2:3. Berarti 2 punyanya bahan DM, habis itu direct labor itu 3. Nah, berarti DM banding DL itu 2:3. Oke, 2:3. Nah, gini. Nah, habis itu dibilang yang diketahui cuman si 145 juta. Sementara kita pengen mencari punyanya DL dan punyanya DM. Nah, berarti kalau kita mau mencari DM, kan DM ini punya 2 ya. 2/5. Kenapa per 5? Karena yang diketahui adalah total dari DM dan DL. Gitu. Jadi 2/5 dikali 145 juta kalau mau mencari DM. Ya, kita DM, cara mencari DM adalah nih 145 juta dikali 2/5. Nanti dapat hasilnya adalah sebesar 58 juta. Nah, untuk DL, caranya adalah bisa 145 juta dikurang 58 juta atau bisa 3/5 dikali 145 juta. Sama aja. Nah, untuk MOH belum diketahui nih, tapi yang diketahui adalah perbandingan antara biaya direct labor dan manufacturing overhead adalah 2:1. Berarti perbandingannya gini, DL banding MOH itu adalah 2:1. Nih. Nah, berarti punyanya DL yang udah kita ketahui angkanya adalah DL ya. Yang belum kita ketahui adalah MOH nih, Mas, tanda tanya di sini. Nah, berarti cara kita untuk mengetahui MOH ini caranya seperti aku ajarin di kelas. Berarti 2 itu punyanya 2 itu adalah punyanya direct labor yang nilainya adalah 87 juta. 87 juta. Nah, dibagi sama 1 yang merupakan punya MOH nilainya nggak tahu berapa. X gitulah ya. Nah, ini gini nih, biar kalian nggak bingung caranya gini. Gini ya. Nah, gini, seperti yang aku jelasin waktu itu. Nah, ini berarti 2 sama dengan punyanya 87 juta. Si DL kan 2 perbandingannya sama dengan 87 juta. 1 yang merupakan punya MOH X. Nah, berarti kalau misalnya kita mau cari gini, perkalian silang ya. 1 dikali 87 sama dengan 87X, 87 juta. Habis itu 2 sama dengan 2X. Berarti kalau cara mencari X adalah 87 juta dibagi 2. Hasilnya adalah 43.500.000 gitu ya. Lanjut, kita udah dapat nih, berarti udah dapat DM, DL, MOH. Berarti join cost-nya adalah sum atau pemjumlahan sebesar 188.500.000 rupiah. Berarti join cost-nya adalah segitu. Nah, berarti untuk membuat pisang ini menjadi 3 jenis main produk ini, pisang goreng dan pisang coklat dan keripik pisang, membutuhkan biaya sebesar 188.500.000. Nah, inilah titik split off-nya. Jadi ada suatu titik ketika prosesnya itu pisah gitu loh, cara pembuatannya antara pisang goreng, pisang coklat, dan keripik pisang. Oke, udah, sekarang kita mau mencari informasi lain, yaitu mencari selling price dan unit sold untuk masing-masing produk. Ya,
Jadi untuk pisang goreng, coklat karamel beserta dengan further processingnya, produk dari further processing yaitu banana coklat dan keripik pisang. Kita belum jelasin ya, ini kita mau membuat apa. Nah, ini pada bulan Desember, perusahaan memutuskan untuk meneruskan lini produk pisang goreng. Nah, jadi pisang goreng ini diputuskan untuk dibuat lini produknya. Lini produknya yaitu pisang karamel. Pisang karamel, ini menjadi pisang karamel, dan lini produk pisang coklat menjadi bancok, banana coklat. Ini. Oke, dengan separable cost masing-masing adalah 0,5 dari biaya bahan baku dan 9 juta. Berarti yang 9 juta itu adalah punyanya si bancok. Dibilang kalau untuk yang separable cost untuk pisang gorengnya adalah 0,5 dari biaya bahan baku. Berarti 0,5 dikali, kita cari separable cost-nya. Berarti kalau untuk banana coklat tadi 9 juta. Nah, untuk pisang karamel berarti 0,15 dikali si 58 juta. Dapat 87.500. Oke, separable cost-nya udah. Berarti biaya yang kita keluarkan untuk membuat pisang goreng dan pisang coklat menjadi untuk berubah menjadi untuk melakukan further processing untuk menjadi pisang karamel dan banana coklat itu sebesar 87.500 dan 9 juta. Oke, lanjut. Lanjut, kita lengkapi informasi selling price dan unit sold. Selling price-nya kayak kita lihat di bawah sini. Pada akhir produk itu, keripik pisang dan pisang karamel adalah produk yang laku sehingga pada akhir bulan Desember tidak terdapat persediaan. Oke, berarti kalau gitu unit sold-nya tadinya kan dibilang laku, berarti tadinya unit yang diproduksinya itu semuanya habis terjual untuk keripik pisang dan pisang karamel. Berarti kalau kayak gitu unit sold yang mau kita cari di sini untuk keripik pisang dan pisang karamel itu nilainya adalah sesuai dengan unit produk. Keripik pisang ada 18.000 berarti unit sold-nya ada 18.000. Dan pisang karamel adalah unit sold-nya sebesar 12.700 sesuai dengan unit produce ya. Nah, sementara untuk pisang coklat dan pisang goreng, dia tidak ada unit sold karena ini bukan barang yang terakhir dapat dijual ya, karena kan dia ada further processing-nya yaitu si bancok sama pisang karamel. Berarti di sini nggak diperhitungkan untuk dijual, berarti unit sold-nya kosong. Sementara untuk banana coklat, untuk bancok menyisakan 20% dari yang diproduksi. Berarti 20% dikali 20% ini adalah yang sisanya. Berarti yang terjual atau unit sold-nya adalah 80% dikali 10.200. Ntar dapat hasilnya 8.160. Ini piecesnya ya. Bukan rupiahnya gitu. Oke, sekarang tadi ini unit sold. Ini unit sold, berarti kita mau mencari selling price sekarang. Selling price untuk pisang goreng 8.500, oke. Untuk pisang coklat 6.500. Untuk keripik pisang 15.000. Keripik pisang 15.000. Sedangkan untuk harga pisang karamel adalah 15% lebih tinggi dari pisang coklat. Berarti 115% dikali pisang coklatnya 6.500 ditambah banana coklat 10% lebih rendah dari pisang karamel. Berarti 90% dikali pisang karamel. Oke, sekarang kita baru udah bisa masuk ke metode ya, masing-masing metode. Oke, kita masuk ke masing-masing metode. Di sini ada metode yang mau kita bahas. NRV sama sales value at split off point. Coba kita back ke materi. Nih ya, untuk NRV dia itu fokus kita nanti untuk di tabel yang pertama di produk terakhir yang dapat dijual sama kalau misalnya sales value at split off point produk setelah titik split off gitu ya. Berarti untuk yang NRV dulu kita kerjain. NRV itu kita nanti pakai NRV pakai produk terakhir yang dapat dijual. Oke, nanti untuk masing-masing produk kita tuh mencari namanya allocation of joint cost sama
product line income statement. Jadi masing-masing untuk yang si alokasi joint cost nanti ujungnya kita akan mendapatkan unit product cost atau biaya produksi untuk per masing-masing unit. Sama kalau untuk yang product line income statement kita akan dapat ujungnya adalah gross margin. Sama untuk yang ini juga sales value split off juga nanti ujungnya kita akan mencari unit product cost dan gross margin ya. Oke, nah untuk si apanya namanya format itu sama aja. Jadi kalian kudu harus ngafalin ya formatnya. Nah untuk format yang product line income statement juga, gitu ya. Nah sekarang kita coba lihat. Nah ini kan kita mau mencari nanti ujungnya unit product cost. Nah, dari tabel kolom yang mau kita cari di sini adalah selalu untuk 4 metode adalah terbagi kolomnya menjadi kolom untuk produk terakhir yang dapat dijual. Oke, kita lihat ya, di sini kan ada produk terakhir yang dapat dijual, ada pisang karamel, banana coklat, dan keripik pisang. Nah, makanya di sini ada 4 kolom termasuk dengan total, yaitu adalah produk terakhir yang dapat dijual. Pisang karamel, banana coklat, dan keripik pisang. Itu untuk semua metode. Di dosen, itu nanti akan disesuaikan sama metodenya. Jadi kalian jangan lupa pakai cara dosen untuk mengerjakan soal dosen, pakai cara asdes untuk mengerjakan soal lab, gitu ya. Lanjut, sekarang kita kecilin dulu ya biar Oke. Nah, sekarang kita mengerjakan yang allocation metode NRV untuk yang alokasi joint cost menggunakan NRV. Sekarang kita mau mengisi yang atas dulu nih, final sales of total production during accounting period. Nah, kita di sini pakai angka produk terakhir yang dapat dijual. Oke, jadi kan kita di sini pakai nama-nama produk terakhir yang dapat dijual ya. Dan angka untuk yang ini, angkanya maksudnya apa? Angkanya adalah gimana sih kalau misalnya produk yang kita produksi itu terjual semua. Makanya di sini kita pakai angka yang diproduksi dikali sama selling price. Jadi kita mau melihat berapa final sales value of total production. Final sales value berarti kayak nilai salesnya itu berapa kalau total produksinya itu terjual gitu. Nah ini pakai barang yang mana? Pakai barang yang angka produk yang terakhir dapat dijual. Berarti pakai produk yang pisang karamel, banana coklat, dan keripik pisang gitu ya. Nah nanti beda sama metode yang split of point. Walaupun nanti di sini walaupun nanti adalah produk terakhir yang dapat dijual karena kita pakai metode split of point. Karena di sini ketentuannya split off method itu adalah pakai produk setelah split off, angka yang kita gunakan bukan angka yang tertera di sini, tapi sesuai dengan angka yang setelah split off, yaitu kalau misalnya pisang karamel ya kita pakai pisang karamel apa nih? Pisang goreng. Tapi kalau misalnya banana coklat kita pakai pisang coklat. Nah kalau ini terteranya angka produk terakhir yang dapat dijual. Nah, untuk angka yang di sini juga kita pakai angka produk terakhir yang dapat dijual. Jadi sama gitu ya. Disesuaikan sama metode. Oke, tadi kan aku bilang di sini pakai angkanya itu adalah angka dari produk terakhir yang dapat dijual. Berarti untuk pisang karamel tadi berapa ininya? 12.700 nih pisang karamel. Dikali sama angka selling price dari pisang karamelnya, yaitu berarti hasilnya adalah senilai 94.932.500. Caranya adalah pakai angka pisang karamel, selling price pisang karamel dikali sama unit sold pisang karamel. Untuk banana coklat juga sama, punyanya banana coklat dikali sama unit sold banana coklat. Untuk keripik pisang juga sama, kita pakai keripik pisang ini kan dia main product ya, jadi produk setelah split off dan juga merupakan produk terakhir yang dapat dijual. Berarti angka keripik pisang sama dengan pakai angka keripik pisang itu doang gitu. Di total adalah sum dari ketiganya, habis itu dikurang sama separable cost. Separable cost-nya sesuai sama yang ini ya. Cara mencari separable cost-nya tadi kita udah mencari
Untuk pisang karamel separabelnya 8.700.000, banana coklat 9 juta. Keripik pisang kan dia nggak ada further processing, makanya 0. Ntar di total dapat segini. Nah, baru dikurang yang sales value total production dikurang sama separable, dapat net realizable value at split off. Dapat segini dikurang ya. Nah, habis itu, tadi kan kalian lihat ya, di sini kita mencari yang di final sales of total production yang pakai angka produknya di angka setelah angka yang siap dijual, angka produk siap dijual. Makanya ketika ini dikurang sama separable cost, dapatnya adalah sales value di split off ya. Tadi karena angka produk yang dapat dijual kita kurang sama separable cost, ya berarti nanti dapatnya split off pasti. Jadi makanya di sini adalah net realizable value at split off point. Oke, weightingnya, kalau untuk mengerjakan weighting kalian selalu dapetin angka dari atasnya, baris atasnya. Misalnya weighting untuk pisang karamel berarti rata-rata tertimbangnya itu adalah ini dibagi totalnya. Untuk yang bancok juga ini dibagi total, ini juga ini dibagi total. Nanti hasil akhir totalnya pasti selalu 1 ya. Tuh, kasih merah menandakan kalau ini bukan satuan rupiah, kalau ini semua rupiah ya. Untuk joint cost allocated, ini kalian dari weightingnya dikali sama joint cost. Joint cost kan 188.500.000. Oke, dikali sama 0,2074. Ini juga dikali sama joint cost. Ini juga dikali sama joint cost. Untuk total tinggal totalin. Terdapat 188.518.850. Nanti nggak apa-apa nggak sama kayak joint cost. Nggak apa-apa, emang beda untuk yang metode NRC. Untuk metode sales value split off nanti akan sama angkanya, sama kayak joint cost. Ini kalau misalnya angkanya beda, nggak apa-apa. Lanjut, total production, caranya adalah, tadi kan di sini, ini caranya adalah dari joint cost allocated ditambah separable cost. Oke, tadi kan kita total production cost itu maksudnya adalah total biaya yang kita gunakan sampai dengan produk terakhir yang dapat dijual. Nah, makanya angkanya di sini adalah angka dari total production, joint cost allocated tambah separable cost. Joint cost allocated berarti kan kayak adalah cost yang kita gunakan untuk bisa mencapai di sini kan, 3 ini. Nah, ini belum sampai tahap barang terakhir nih. Harus kita tambahin sama separable cost untuk dapatkan barang yang terakhir. Makanya di sini kita kudu nambah sama separable cost. Kalau misalnya nggak ada separable cost, berarti yang 122 juta sekian ini tetap segitu. Oke, nanti hasilnya segini ya. Untuk yang keripik pisang, karena dia nggak ada separable cost, berarti tetap 122 juta sekian gitu ya. Nah, untuk unit produce, ini kalian isi aja yang dari soal nih, unit yang diproduksi sesuaikan. Kalau keripik pisang, kalau pisang karamel berapa, terus kalau banana coklat berapa, 10.200, dan keripik pisang 18.200. Unit yang diproduksi, cara mencari unit yang diproduksi adalah rumusnya total production cost dibagi unit produce. Jangan sampai salah ya. Nanti hasilnya adalah ini masing-masing ya. Untuk yang ini pembulatannya 2 angka di belakang koma, untuk yang weighting harus 4 angka di belakang koma. Untuk yang unit product cost 2 angka di belakang koma. Oke, ini aku kasih merah juga. Merah ini menandakan supaya kalian tahu kalau yang angka merah-merah ini satuannya bukan rupiah ya. Ini unit produce satuannya pieces ya, per pieces. Oke, lanjut. Sekarang kita melihat untuk yang sales revenue, cost of goods sold sama gross margin. Nah, untuk yang mencari gross margin, itu kita pakai angka sesuai yang ada di sini. Sesuai pisang karamel, banana coklat, keripik pisang. Jadi nggak usah sesuaikan sama metode. Sesuaikan aja sama namanya nih. Ini pisang karamel ya, nanti pakai angka pisang karamel. Bancok pakai angka bancok. Keripik pisang pakai angka keripik pisang. Itu untuk semua metode ya. Jadi yang kita sesuaikan pakai produk terakhir yang dapat dijual atau produk setelah split off itu adalah untuk yang ini aja. Allocation of joint cost ya. Untuk yang mencari ini sesuaikan sama nama kolomnya. Untuk sales revenue berarti kan kita mencari berapa yang udah terjual untuk produk pisang karamel.
Caranya gimana? Berarti kita lihat aja pisang karamel unit saltnya berapa, habis itu dikali sama selling price, unit saltnya adalah 12.700, dikali sama 7475. Nah, ini kalau kalian lihat, nanti dia itu dikali, kalau kalian lihat di rumus Excel ini dikali sama ini nih yang ada di sini, unit produce. Bisa dikali sama unit produce, kenapa? Karena semua yang diproduksi itu terjual habis. Jadi sah-sah aja kalau kalian mau pakai unit produce. Gitu. Kecuali kalau misalnya terteraknya di informasi tuh gak sesuai, yang unit yang dijual tuh nggak sesuai atau lebih sedikit daripada unit yang diproduksi gitu ya. Untuk banana coklat ini, jadi harga banana coklat dikali sama unit saltnya. Unit saltnya bukan 10.200. Jadi kalau kalian mau ngambil dari angka dari sini harus dikali sama 80% dulu. Atau kalau mau pakai cara yang lain, ini kalau pakai cara yang lain adalah dari yang 6728 dikali sama yang aku tadi udah langsung, yang tadi aku cari nih, 8160. Nanti sama aja hasilnya adalah 54 juta sekian lah pokoknya. Kalau misalnya keripik pisang, caranya juga sama. Unit saltnya keripik pisang 18.000 dikali sama 15.000 nih, atau dikali unit produce. Kita bisa langsung dikali sama unit produce. Kenapa? Karena itu terjual semua keripik pisangnya. Nanti ditotalin segini. Cost of goods sold, caranya adalah unit yang diproduksi, tapi unit yang diproduksi ini sesuai sama unit yang terjual ya. Berarti unit yang terjual dikali sama unit product cost ini ya. Jadi kalau misalnya si pisang karamel dia terjual semua, berarti kan unit yang diproduksi ini terjual semua kan. Berarti 12.700 bisa langsung dikali sama ini. Nah, kalau banana coklat karena dia nggak terjual semua, makanya 10.200 dikali sama 80%. Unit produknya tetap segini ya. Jadi ini caranya dikali adalah caranya unit product cost dikali sama unit sold. Ya, unit product cost dikali sama unit sold, atau kalau kalian mau ini langsung dikali sama yang di sini aja ya. Nggak usah kali sama yang di sini juga boleh. Sama aja caranya, nanti hasilnya akan sama. Gitu ya. Keripik pisang caranya adalah sama, unit product cost dikali sama unit sold, atau dikali sama 18.000. Oke, nanti dapat hasilnya segitu. Cost of goods sold segini, tinggal dikurangin, dapat hasilnya adalah segini ya. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, metode sales value at split of point. Untuk formatnya dihafalkan kayak gini ya. Untuk yang product income statement caranya sama kayak gini. Kita coba untuk yang metode sales value at split of point. Dan ini karena kan tadi kan kita untuk yang metode NRV sesuai sama yang di materi. Kalau NRV itu pakai produk terakhir yang dapat dijual, sekarang kita split of point pakai titik setelah split off. Walaupun di sini tertera produknya adalah pisang karamel, banana coklat, dan keripik pisang. Gitu ya. Sekarang berarti kita lihat di sini sales value of total production at split of point, caranya sama. Gimana sih kalau misalnya produk itu terjual semua, tapi produknya produk split of point ya. Jadi pisang karamel tadi split itu kan produk terakhir yang dapat dijual nih, pisang karamel. Split of point-nya apa? Pisang goreng. Makanya kita mau melihat angka pisang goreng itu kalau dia terjual semua tuh gimana gitu. Makanya ini pisang karamel, cara mencarinya adalah 20.000 nih angka pisang goreng, unit yang diproduksi pisang goreng dikali sama selling price-nya pisang goreng 8.500. Itu ya. 8.500 unit saltnya pisang goreng dikali sama unit yang diproduksinya pisang goreng. Tuh ya. Jadi pisang kita di sini walaupun judulnya pisang karamel, karena kita pakai produk setelah titik split off, makanya di sini kita dikali sama pisang goreng. Karena kenapa? Pisang karamel split off point-nya adalah di pisang goreng. Ya, banana coklat split off point-nya apa? Dia adalah pisang coklat. Makanya angka pisang coklat unit yang diproduksi dikali sama 6.500 angkanya si pisang coklat. Ya. Keripik pisang juga karena dia nggak ada titik split off, makanya keripik pisang itu pakai punyanya keripik pisang. Makanya kalau kalian lihat di sini punya keripik pisang akan sama nih 270 juta ya.
karena dia satu satu angka produksi. Baik keripik pisang dia nggak punya further processing gitu. Oke, jadi di sini di baris yang pertama ini adalah gimana sih kalau misalnya produk tersebut itu terjual semua. Jadi angka yang diproduksi, unit produce-nya itu terjual semua dengan harga sales-nya masing-masing. Gitu. Nah, weighting tadi aku bilang, weighting adalah melihat angka yang baris sebelumnya. Berarti kalau weightingnya pisang karamel, ini dibagi ini dibagi ini, gitu ya. Ntar 4 angka di belakang koma. Weighting aku kasih warna merah. Nah, untuk join cost allocated, tadi caranya sama, yaitu weighting dikali sama si 188.500 ya. Ini supaya gampang harusnya di sini kita. Jadi jangan langsung, kalau kalian kan tadi kan aku bilang di sini join cost allocated ini atas dikali sama ini kan. Nah, untuk yang ini, untuk yang metode sales value split of point totalnya ini pasti 188 juta. Tapi jangan kalian samaratakan kayak gini. Jadi jangan kalian pakai untuk NRV. Jadi di sini join cost allocatednya jangan langsung kalian tulis di sini 188.500 terus kalian ininya weighting dikali yang di sini. Beda ya. Jadi biar lebih aman ini aku hapus dulu ya. Aku hapus dulu. Samain aja caranya kayak yang ini ya. Ini dikali sama ini biar aman ya. Nah, baru sumnya ini. Hasilnya pasti 188.500 gitu ya. Oke, untuk separable cost-nya di sini sesuai sama yang tadi kita sama kayak tadi sesuai metode yang di atas. Separable cost untuk pisang karamel berapa, untuk yang bancok berapa. Total production cost-nya tadi yang seperti yang aku jelasin juga, production cost itu adalah tadi cost untuk yang tadi di split off yang join cost ini kan udah ada join cost allocated, berarti yang kita pakai angka join cost allocated ditambah separable, karena kalau angka join cost allocated itu cuman sampai angka setelah split off doang, belum sampai total produksi di akhir di ujung, makanya harus tambahin sama separable, makanya ini nanti ditambah ya, ntar dapat segini, ini ditambah. Nih. Terdapat total production cost-nya, unit produksinya sesuai sama yang di atas, sama yang di soal, sorry. Unit product cost-nya selalu adalah total production cost dibagi unit produce. Untuk sales revenue, adalah angka sesuai yang ada di ini ya, sesuai yang ada di apa nama kolom pisang karamel berarti sales revenue pisang karamel, banana coklat, keripik pisang. Tuh. Makanya nanti angka atasnya ini sama nih kayak si NRV. Nah, sekarang cost of goods sold-nya ini biar kalian nggak bingung adalah unit sold dikali sama unit product cost. Biar kalian nggak salah ya, unit product cost. Nah, tadi unit sold-nya untuk pisang karamel terjual semua. Jadi di sini adalah angkanya unit product cost-nya 12.700, langsung dikali 12.700 karena terjual semua dikali unit product cost. Untuk yang banana coklat nggak terjual semua ya, jadi 10.200 harus dikali sama 80%. Atau kalau mau gampang tinggal ini unit yang terjual, unit sold dikali sama unit product cost ya. Terdapat gross marginnya segini. Oke, itu untuk yang problem 4. Sekarang untuk yang problem, masing-masing problem sebenarnya kita cuma disuruh mencari joint cost allocation-nya sama product line income statement ya. Tapi beda metode doang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke problem 3. Nah, problem 3 ini beda metode. Oke, kita lanjut.
ganti highlightnya warna hijau. Lanjut aja ya, langsung kita ke Fry's Incorporation. Adalah suatu perusahaan yang telah berdiri sejak 2018 dan menjual makanan berbahan dasar ubi. Oke, berarti di sini bahan dasarnya ubi. Pada saat ini, Fry's Incorporation memproduksi 3 produk, yaitu ubi goreng, ubi rebus, ubi bakar. Berarti main produknya ada 3. Untuk memproduksi biaya tersebut membutuhkan biaya direct material 50 juta, prime cost-nya 120 juta, konversinya 95 juta. Oke, habis itu berarti kita harus mencari join cost-nya. Cara mencari join cost adalah DM, DL, MOH. Sementara di sini yang baru diketahui adalah DM-nya doang. Nah, berarti kita di sini baru mencari dapat DM-nya 50 juta. Terus ingat, prime itu adalah DM tambah DL yang nilainya sebesar 120 juta di sini. Berarti kalau misalnya kita mau mencari DL, tinggal selisih aja kan? 120 juta dikurang 50 juta, dapat hasilnya 70 juta. Untuk yang DMLH juga baru diketahui conversion cost-nya. Jangan lupa conversion cost adalah DL tambah MOH. Senilai 95 juta nih di soal. Berarti kalau kita mau mencari MOH, adalah tinggal 95 juta dikurang 70 juta, dapat 25 juta. Baru dapatlah join cost adalah sebesar 145 juta. Berarti angka cost yang kita keluarkan untuk membuat ubi ini menjadi 3 produk ini nih, ubi goreng, ubi rebus, ubi bakar, adalah senilai 145 juta. Oke. Kita lanjut baca. Fry's Incorporation ingin menambah jenis produk baru sekaligus meningkatkan nilai jual produknya dengan melakukan produksi lebih lanjut untuk produk ubi goreng menjadi bobi dan ubi rebus menjadi bobu. Berarti di sini ada bobi dan bobu ya. Untuk memproduksi lebih lanjut, perusahaan membutuhkan separable cost untuk menghasilkan bobu. Berarti 16 juta nih. Untuk menghasilkan bobu perlu untuk menghasilkan nih bobu ya, bobu. Ini bobi. Oke. Untuk menghasilkan bobu itu 15 juta. Untuk menghasilkan bobi, 15 juta untuk menghasilkan bobi dibutuhkan biaya tambahan 10% lebih tinggi dari bobu. Berarti 15 juta dikali 110%. Oke, berarti di sini langsung kalian lihat. Langsung kalian tandain ya, di sini separable cost-nya. Untuk menghasilkan ubi goreng menjadi bobi harus mengeluarkan uang tambahan 15 juta, ubi rebus menjadi bobu mengeluarkan uang tambahan 16 juta 500. Barulah kita mencari informasi tadi untuk selling price dan unit sold-nya. Nah, untuk yang udah diketahui di sini selling price-nya bisa langsung kita tulis saja di sini sebagai informasi tambahan. Langsung ditulis aja ya. Ubi goreng sampai dengan bobu. Nah, untuk yang unit sold-nya nih, unit sold itu selalu kalau misalnya produk setelah split off yang tidak ada, yang ada separable, yang ada further processing-nya seperti ubi goreng dan ubi rebus, itu pasti dia unit sold-nya 0. Kenapa? Karena dia nggak dijual. Yang dijual adalah produk yang lebih lanjutnya, yaitu bobi dan bobu. Nah, makanya untuk unit sold ya, bukan selling price. Untuk unit sold itu dia selalu minus, bukan minus tapi strip gitu ya, nggak ada unit sold-nya. Nah, untuk yang si ubi bakar, bobi dan bobu, untuk yang semuanya pada akhir periode persediaan sebesar 20% dari unit yang diproduksi. Tersisa persediaan 20% dari unit yang diproduksi. Biasanya kayak yang tadi si bancok ya. Bancok kan 20% nih sisanya, berarti 80% yang terjual. Berarti caranya ini tadi tinggal dikali 80% aja untuk semua unit produksi ini. Ini dikali 80% nih untuk ubi bakar, bobi dan bobu. Terdapat unit sold-nya di sini. Dapat unit sold-nya adalah 6400, 9800, 8120.
Nah, untuk yang physical measure, ini agak sedikit beda permulaannya dari yang tadi. Untuk yang formatnya, jangan lupa dihafalin untuk yang physical measure. Nah, untuk produknya ini sama aja kayak yang tadi, adalah produk akhir yang dapat dijual. Jadi ada bobi, bobu, dan ubi bakar. Untuk yang ubi goreng, ubi rebus nggak kita masukkan karena di sini adalah nama produk yang terakhir yang dapat dijual. Bobi, bobu, ubi bakar. Untuk semua metode ya, jangan lupa. Nah, untuk yang di atas ini, kalau yang tadi kita di problem 4, itu kita angkanya ini adalah angka rupiah ya. Nah, kalau yang di physical measure sesuai sama metodenya, jadi kita di sini ngomonginnya bukan ngomongin harga nih di awal yang ini, tapi ngomongin unit ya. Unit untuk si metode ini ya. Nah, balik lagi tadi materi ini yang tadi kita materi, physical measure ini kita pakai produk setelah titik split off. Berarti produknya yang tiga ini, ubi goreng, ubi rebus, ubi bakar. Walaupun di sini terteranya bobi, bobu sama ubi bakar, angka yang di sini kita pakai adalah angka punyanya split off-nya bobi apa? Split off-nya bobi adalah tadi ubi goreng, berarti pakai total production-nya si ubi goreng. Ubi goreng berapa? 7.500. Bobu tadi split off-nya punyanya ubi rebus. Ubi rebus berapa? 4.500 ya. Habis itu ubi bakarnya pakai ubi bakar aja karena ubi bakar kan nggak punya further processing. Dapat totalnya 20.000 pieces ya. Ini makanya aku kasih merah deh biar kalian tahu kalau ini bukan rupiah. Ini adalah pieces. Weightingnya tadi seperti yang aku bilang, kalau weighting lihatnya di satu baris sebelumnya. Kalau bobi ya bobi dibagi total dan seterusnya. Nah, ini juga weighting aku kasih merah. Join cost allocated caranya sama kayak yang tadi aku bilang, yaitu adalah si weighting dikali sama join cost. Ya, dikali sama ini. Nah, untuk yang metode physical measure sama yang tadi split of point, ntar di total ujungnya dia akan sama kayak join cost ya totalnya. Jadi 145 juta gitu. Makanya, tapi amannya kalian takutnya lupa ya, jangan langsung kali ini dikali sama 145 juta yang di sini gitu ya. Intinya amannya ini dikali sama yang di sini aja. Takutnya nanti kalian lupa nih ngerjain yang si net realizable value, kalian langsung taruh di sini angka join cost-nya. Padahal di sini belum tentu nih angka join cost. Kalau yang NRV ini angka join cost-nya bukan angka total. Jadi amannya untuk semua metode kalian langsung weighting dikali sama join cost saja ya. Baru nanti totalnya tinggal di sum gitu ya. Separable cost sama tadi separable cost-nya Bobby sama Bobu tinggal kalian masukin aja ya. Oke. Total production cost-nya tadi sama join cost allocated kan tadi masih angka untuk yang ini ya, untuk mendapatkan join cost ini. Nah, baru kita tambahin sama separable cost untuk bisa mendapatkan total production cost yang merupakan cost untuk kita bisa memproduksi produk sampai dengan ia siap dijual. Untuk unit yang diproduksi ini, oh ya jangan sampai lupa unit yang diproduksi ini, walaupun kita tadi di sini makainya adalah make angka yang split off, produk split off. Ini pakai produk split off. Nah, tapi untuk yang di unit produce ini, di semua unit produce ya, untuk semua metode ini pakai yang after ya. After split off atau pakai produk yang siap dijual. Jadi ini unit yang diproduksinya semuanya adalah pakai yang siap dijual. Berarti di sini aku pakai warna merah. Karena menandakan pieces bukan rupiah. Jangan sampai lupa untuk unit yang diproduksi itu pakai angka terakhir, berarti bobi, bobu sama ubi bakar. Pakai angka 12.250, pakai angka bobu 10.150 dan 8.000. Untuk unit produce adalah product cost adalah tinggal dibagi aja, total production cost dibagi unit produce. Nah, untuk yang product line income statement caranya sama, sales revenue dikurang cost of goods sold dapat gross margin. Untuk sales revenue-nya
Dan semuanya itu adalah pakai angka yang sesuai di nama tabel ini ya. Berarti kalau sales revenue-nya Bobby, jangan sales revenue-nya yang split off. Kalau sales revenue-nya Bobby berarti yang terjual di Bobby 20.000 selling price-nya dikali sama 12.250 dikali 80% atau bisa langsung dikali sama 9.800 itu sama. Nih, 9.800 yang tadi aku udah hitung unit sold. Nanti dapat hasilnya 196 juta. Untuk Bobu juga sama, 16.500 dikali 81.250 atau 80% dikali 10.150. Ubi bakar juga sama, 11.250 ini caranya dari sini. Selling price dikali sama 80% dikali 8.000 atau kali 6.400. Dapat nanti totalnya segini. Nanti di total cost of goods sold tadi caranya adalah ini ya. Unit sold dikali sama unit product cost. Jangan lupa unit sold dikali unit product cost. Unit sold-nya untuk yang Bobby, ini bisa langsung cari 9.800 dikali sama unit product cost, yaitu 5.785,71. Atau bisa yang total product unit produce, unit yang diproduksi dikali 80% dulu, itu baru dikali sama unit product cost. Sama aja. Ya, bisa langsung dikali sama unit sold, bisa dikali unit produce dikali sama yang terjualnya. Nanti sama dapat hasilnya, dapat segini, nanti gross marginnya segini. Oke. Untuk yang gross margin percentage NRV, ini agak sedikit berbeda caranya. Sebenarnya formatnya dari yang tadi beda semua sih, cuman kayak ini agak lebih panjang sedikit. Sekitaran satu tabel, ada tambahan satu tabel untuk mencari yang namanya gross margin percentage ya. Nah, untuk mencari gross margin percentage ini caranya adalah final sales of total production during accounting period. Nah, ini kita mencarinya itu nggak ada yang untuk yang gross margin percentage ini untuk keseluruhan ya, jadi nggak ada dibagi menjadi 3 produk. Untuk yang ini final sales of total production during production period itu during accounting period itu sama kayak yang kalau kita mau mencari total produksi ketika itu semua terjual ya. Nilai nilai yang kita terima ketika total yang diproduksi itu terjual semua gitu. Nah, ini karena gross margin percentage NRV ini pakai angka apa nih? Produk terakhir yang dapat dijual, makanya kita pakai angka. Kan ini kita caranya adalah tambahin ketiga produk itu, tapi pakai produk yang setelah split off atau yang dapat dijual. Nah, berarti caranya gimana ini? 8.000 dikali selling price-nya 12.250. Ini 11.250 dikali ubi bakar 8.000 kan. Habis itu 12.250 Bobby dikali selling price-nya Bobby 20.000. Habis itu 10.150 produk unit yang diproduksinya Bobu dikali sama selling price-nya Bobu. Ya, jadi ingat pakai produk yang setelah split off atau produk yang setelah lihat pas keterangan pakai produk terakhir yang siap dijual atau setelah split off lah ya, after split off sama aja. Nah, habis itu dikurangin sama joint cost dan separable cost. Nih dikurangin, berarti dikurangin sama joint cost. Joint cost kita kan tadi 145 juta ditambah separable cost semua ada 2 ya. Jadi ditambahin 3 angka itu terdapat 176.500. Dapat gross marginnya. Nah, baru kita di sini mau mencari gross margin percentage. Caranya adalah gross margin dibagi sama final sales total production. Nanti dapat gross margin untuk keseluruhan produk adalah 64,87%. Nah, ini untuk yang mencari unit product cost, kita pakai format yang ini. Untuk produknya sama, produk lain yang dapat dijual Bobby, Bobu, dan ubi bakar. Ini juga sama untuk yang produk lain income statement. Kita gedein. Nah, untuk yang ini sebenarnya sama kayak yang ini, cuman kalau ini kan dijadiin satu semua ya, untuk yang 502.745. Nah, kalau ini dibagi-bagi per produk. Jadi, adalah berapa biaya yang diterima
kalau misalnya produk ini terjual semua. Jadi unit yang diproduksi terjual semua. Ingat, karena ini metodenya percentage, gross margin percentage NRV pakai produk yang setelah split off. Berarti pakai produk Bobby ya pakai produk Bobby gitu ya. Ntar dapat segini, ntar ini dapat segini. Berarti unit projectnya si produk yang terakhir dikali sama selling price-nya produk terakhir. Nanti kalau di total pasti angkanya sama kayak yang ini. Ya, 502 juta sekian. Nah, ini dikurang gross margin using overall percentage. Caranya gimana? Ini untuk yang ketiganya berarti masing-masing produk gross margin dikali sama final sales. Berarti gross margin percentage dikali sama atasnya. Dan terdapat hasilnya segini, baru yang ini tinggal di total. Nah, barulah dapat untuk yang final sales of total production dikurang sama gross margin, nanti dapat total produksinya. Jadi ini kita kurangin final sales-nya. Jadi biaya yang kita terima kalau terjual semua kita kurang sama gross margin, kan pasti dapatnya total production kan. Kayak di sini dapat total production, kita kurang sama separable cost. Ya, kita kurang sama separable cost. Kalau tadi total production cost kan berarti yang udah cost yang kita gunakan untuk semua mencapai produk akhir kan. Nah, baru dikurang sama separable cost, dapetnya nanti joint cost allocated. Makanya joint cost allocatednya bukan pakai weighting sekarang, tapi pakai gross margin percentage gitu. Baru nanti dapat joint cost allocated, dapat kalau udah nanti kita isi unit projectnya. Unit yang diproduksi tadi aku bilang unit yang diproduksi pakai produk yang siap dijual. Berarti unit yang diproduksinya pakai unit produksinya bobu, ubi bakar. Berarti kalau untuk unit produksi Bobby itu adalah 12.250, bobu 10.150, ubi bakar 8.000. Ntar dapat unit produk cost-nya segini. Ya. Nah, nanti di sini itu kalau kalian lihat unit product cost-nya, jangan lupa tadi aku bilang kalau misalnya unit product cost caranya adalah total production cost dibagi unit produce. Ya kan? Jangan sekalian keenakan si total production cost ada di atas unit produce, kalian langsung unit cost allocated dibagi unit produce, mentang-mentang si unit cost allocated ada di atasnya. Tapi tetap total production cost dibagi sama unit produce. Ya, jangan sampai salah pembagiannya. Jangan dibagi, jangan pembilangnya jangan si unit cost allocated ya. Untuk sales revenue-nya sama. Untuk yang bobu ubi bakar pasti sama kayak si atas ini. Nih, yaitu sales revenue-nya punya bobu ubi bakar atau produk terakhir. Berarti yang terjual di Bobby, unit yang terjual di Bobby dikali selling price-nya bobu ubi bakar. Cost of goods sold tadi caranya adalah gimana? Adalah unit sold, unit yang diterjual dikali sama unit production cost. Unit sold-nya si Bobby berapa? Kan 80% kan? Ini 80% dari unit yang diproduksi dikali sama 70.626. Atau bisa caranya unit yang diproduksi 7026 dikali sama unit sold-nya si Bobby ya. Ini kita lagi ngomongin ya unit sold-nya Bobby langsung 9.800. Terserah mau pakai yang mana, dikali persenan dulu atau langsung dikali unit sold itu sama aja. Dan dapat gross margin-nya adalah tinggal dikurang. Ya. Nah, itu untuk yang materi pembahasan problem 4 dan problem 3 ya. Semoga kalian lebih paham. Aku bahas semuanya karena kita metodenya beda-beda nih di setiap problem dan di setiap poin yang dicari. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanyain di chat Teams atau di WA atau di grup WA, terserah. Kayak kalau misalnya nggak ada yang bingung dan nggak ada yang ditanyain di chat, berarti ini materi kita untuk yang join produk terakhir ya aja, karena minggu selanjutnya kita akan bahas materi proses costing yang materi yang beda lagi. Oke, kalau nggak ada lagi, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kelas. Dadah!